Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di Haba Podcast. Ngobrol sesaat semoga bermanfaat. Pemirsa, kali ini kembali kita bersama Habib muda kita, Habib Aresti Mahdi, pengusaha juga, Habib juga, entrepreneur juga. Jazakallah khair sudah datang kembali Habib. Afwan, itu udah diundang lagi ke sini. Syukran antum bisa sisihkan waktunya, kita bisa kembali berbicara bermanfaat insya Allah. Sebenarnya ini bukan sisihkan waktu, Bib. Apa tuh? Ini yang utama sebenarnya. Luar biasa, yang Jadi, benar. Bisnis yang baik itu bisnis yang mendekatkan pemilik bisnisnya sama pemilik rizkinya. Alhamdulillah. Salah satu cara buat deket sama pemilik rizki adalah deket sama orang-orang baik. Baik, alhamdulillah Ana jadi dekat sama antum ya Habib. Terbalik, Ana yang dekat sama antum. Girang banget ini. Hari ini hari yang paling girang buat Ana bisa bertemu dengan antum kembali. Beb, kita ngobrol apa yang aja nih Beb? Ya ini banyak orang-orang lagi insecure sama 2023 yang katanya gelap. Gelap resesi apa gimana? Karena resesi juga. Resesi apa sih? Biar orang pada tahu juga deh Beb. Resesi ini apa nih? Ini followers anak kadang-kadang gak paham resesi. Yang udah paham. Tapi apa gimana Beb? Tolong jelasin Beb. Ya kalau resesi yang terjadi sekarang itu kan sejatinya karena inflasi ya, jumlah uang yang beredar itu lebih banyak karena melewati pandemi kemarin. Banyak negara cetak uang segala macam. Yang sejatinya kan kalau orang cetak uang itu negara mesti based on jumlah emasnya mereka yang tersimpan. Karena pandemi kemarin negara pada jor-joran nih nyetak uang. Sehingga uang yang beredar itu banyak dan akhirnya inflasi. Yang impactnya adalah harga-harga barang itu Rp10.000 kemarin sama Rp10.000 sekarang itu jadi beda nih. Lebih turun. Karena banyaknya uang yang beredar itu ya. Gitu deh. Sehingga barang-barang sangat-sangat tinggi. Orang belanja menjadi berkurang. Daya belinya berkurang. Sehingga banyak perusahaan atau bisnis yang mengurangi produksinya. Dampaknya berarti mengurangi produksi, mengurangi jumlah serapan karyawan, PHK besar-besaran. Oh betul ya berarti ini ya. Iya, jadi efek rantainya panjang nih jadinya. Dan itu akan terjadi di 2023 apa gimana? Versi pengamat ya. Versi pengamat. Karena yang mengamati itu kan orang-orang barat ya, Beb. Sedangkan Indonesia nih kita bukan cuma punya soal komoditas karena kita kaya akan kekayaan alam ya. Tapi kita juga punya budaya yang kuat ya. Budaya. Saling tolong menolong segala macam. Jadi tidak bisa semua hal yang sifatnya diteliti atau diperkirakan orang-orang batu bisa berlaku di Indonesia. Kita punya kearifan lokal yang juga kuat juga. Tapi tetap berdampak apa enggak kalau menurut? Nah Indonesia ini kalau aneh baca, aneh kebetulan bukan ahli ekonomi ya. Cuman yang aneh baca sedikit yang aneh baca. Indonesia ini kalau soal perekonomian dunia nih nggak begitu terdampak maksimal karena kita udah punya produksi lokal kita nih, PDB kita nih kuat ya. Kita punya sawit, kita punya batu bara segala macam. Yang terdampak itu negara-negara yang mengandalkan impor. Oh gitu. Iya, kalau kita kan dari segi komoditasnya sangat kuat. Cuma sejatinya pasti ada dampaknya, cuman nggak terlalu besar ya untuk Indonesia sendiri. Apa karena jumlah daripada populasi Indonesia yang banyak gitu, jadi saling membantu apa yang? Nah iya. Kan kalau orang Jawa dulu bilang kan banyak anak banyak rezeki. Ya sejatinya kalau kita berkaca di ilmu dunia, semakin banyak tanggungan semakin berat pastinya bebannya kan. Cuma kan orang Jawa juga punya falsafah. Kita sebelum ngomongin Islam ya, orang Indonesia ini kan banyak orang Jawa ya. Mereka kan banyak anak banyak rezeki kan. Karena emang setiap anak atau setiap orang itu ditanggung rezekinya sebenarnya. Ada masing-masing rezekinya. Ada masing-masing rezekinya masing-masing. Jadi sejatinya sih berdampak iya, cuman nggak terlalu signifikan ya. Oh gitu. Tapi apa menurut antum nih untuk cara menghadapi itu? Ini ada pertanyaan dari Diana Putri. Cara menghadapi resesi gimana, Bib? Ya, guru-guru aneh tuh pernah ngajarin ya. Kalau kita ngadepin sebuah krisis, sebuah kekhawatiran itu yang pertama itu tenang dulu gitu. Tenang. Jangan gerabak-gerubuk, tenang dulu kan. Baca mata angin dulu. Kalau ada kapal kena badai, ya sebelum panik tenang dulu. Baca arah ombaknya kemana, arah mata anginnya kemana. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah baik resesi atau enggak,
kita mesti punya gaya hidup itu yang mesti biasa aja. Orang tuh memenuhi kebutuhan hidup, bukan memenuhi gaya hidup. Kebutuhan hidup. Ya, bukan gaya hidup sebenarnya. Banyak orang itu adalah fokus sama gaya hidup, handphone mesti yang baru segala macam. Betul. Dan yang ketiga, sekaligus kalau menurut Anda ini yang pertama ya. Yang pertama itu adalah kita ketika menghadapi isu atau apapun namanya krisis, kita mesti yakin rezeki kita udah ditentukan sama Allah. Ajib. Itu yang paling yakin ya. Jadi resesi itu tidak berpengaruh sama teori rezeki, tidak ada soal di hadis atau di Quran bahwa rezeki kita tergantung sama kebijakan pemerintah. Betul. Rezeki kita tergantung sama keadaan ekonomi dunia atau geopolitik dunia ya. Rezeki itu udah ditentukan sama Allah juga. Bukan berpangku tangan tapi sudah ditentukan. Nah, untuk menjaganya gimana? Berbagi. Oh, berbagi. Kita dari kecil didoktrin ketika sekolah. Ada dua hal yang doktrin yang agak berbahaya buat aneh. Apa tuh? Bukan agak ya, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Apa itu? Pertama itu adalah hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Nah, di agama kita diajarkan bukan hemat pangkal kaya, tapi sedekah yang pangkal kaya. Betul. Jadi hemat pangkal kaya ini menghidupkan satu budaya hidup yang pelit. Tidak mau nolong orang, tidak mau membantu orang, tidak mau memberikan tangannya buat orang. Dan yang kedua, ketika kita ngomongin soal hemat pangkal kaya adalah kita berburu-buru, berbondong-bondong menaruh uang di bank. Betul. Harusnya uang jangan di bank ya? Kalau Ana sering tanya sama orang, sama teman-teman kalau ngisi wirausaha nih sama teman-teman nih, kalian percaya Allah nggak? Oh, jelas percaya. Percaya Quran nggak? Percaya. Jelas, ya. Tahu ada ayat Al-Quran yang bunyinya barang siapa bersedekah layaknya menanam 7 butir, setiap butir ada 100 bulir. Oh ya percaya, Allah nggak mungkin salah. Kalau percaya harusnya setiap bulannya uang kalian yang disedekahkan lebih banyak daripada yang diparkir di bank. Nah, harusnya begitu. Harusnya begitu. Tapi nyatanya kan nggak begitu ya. Nah, sejatinya itu doktrin yang berbahaya. Doktrin yang kedua adalah harta nggak dibawa mati. Padahal harta dibawa mati. Harta dibawa mati, cuman bukan kita yang bawa. Umroh kan bawa pakaian, Bib. Betul. Kalau kita umroh di ABD kan bawa pakaian, cuman bukan kita yang bawa. Naikin ke pesawat bukan kita. Betul. Jadi sejatinya kalimat-kalimat begitu seakan-akan tuh ngejar dunia aja. Harta dinikmatin aja. Nah, harusnya kita mesti lawan isu resesi ini dengan cara yang udah disesuai sama tuntunannya baginda Rasulullah SAW, yaitu berbagi. Sedekah. Cara kita defend, proteksi keuangan, proteksi rizki dengan cara zakat dihidupkan, sedekah dihidupkan lagi. Kalau yang Anda tahu, sedekah adalah investasi. Zakat adalah proteksi. Zakat kan yang wajib ya. Kalau enggak dikeluarin zakat mal atau zakat fitrah, itu bisa menggerogoti. Jadi itu yang mesti dikeluarkan. Kalau potensi zakat kita semuanya pengusaha sepakat ngeluarin zakat itu ekonomi itu selamat ya. Kan selamat kok. Jadi sekarang apa kita mau mengikuti anjurannya Barat, apa kita mau ikuti anjurannya baginda Rasulullah yang clear? Asetnya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu tumbuh terus gara-gara makin sedekah makin tumbuh lagi. Jadi Ana berdoa mudah-mudahan orang-orang yang seperti antum ini banyak. Sehingga bisa memotivasi orang-orang yang bersedekah. Ya, seperti kemarin tuh yang luar biasa antum posting siapa? Coach Stephen. Masya Allah. Itu gimana tuh, Bu? Ceritanya boleh sedikit karena antum kan orang dekat juga bersama beliau. Sebenarnya biar motivasi orang. Iya. Jadi Masya Allah beliau tuh mualaf dari usia 19 tahun. Beliau meninggal di usia 43 tahun. Berarti beliau sudah 42 tahun. Beliau sudah hidup sebagai Islam itu 23 tahun. Dan sudah bangun 970 masjid. 970 masjid. Jadi kalau ada rata-rata itu 23 tahun dibagi 23 tahun dibagi masjidnya mereka beliau bikin itu 1 bulan tuh 3 masjid. Sebulan 3 masjid. Iya, beliau yang baru Islam umur 19 dan tanpa guru orang tuanya keluarganya udah bangun 3 masjid setiap bulan. Kita setiap bulan jangan kan bangun 3 masjid. Sholat di masjid aja belum 3 kali setiap bulan. 4 kali lah minimal sholat Jumat ya. Ini yang luar biasa motivasi seperti ini yang memecut ya. Kalau kita baca kitab tuh kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya Imam Ghazali. Memecut. Terus gimana, Bib? Terus beliau nih? Yang kedua tuh beliau anak orang kaya, jadi emang membuang diri, tanda kutip membuang diri dari gemerlapnya dunia itu buat
belajar Islam, tumbuh sebagai seorang muslim, mempelajari bisnis itu gimana muslim mesti tangguh, berdiri di atas kakinya sendiri untuk bisa support agama. Jadi jangan orang hidup dari dakwah, cuma Betul. harus menghidupi dakwah. Wajib. Setuju Beb tuh Ana. Setuju. Setiap bisnisnya beliau itu kayak beliau bikin Cogger Coffee itu sistemnya tuh bagi hasil sama tim di tempatnya. Jadi mau bagi hasil itu sistemnya Utsman bin Affan kalau kata beliau. Jadi setiap karyawan yang ada di tempat tersebut sekaligus sebagai pemasar, sebagai penjaganya juga, karena mereka tahu ketika omsetnya naik mereka dapat, ketika omsetnya turun atau ada yang hilang, ada yang apa, mereka ikut tanggung juga. Jadi mereka akan menjaga sekaligus punya jiwa memiliki juga. Itu caranya gimana Beb biar supaya punya jiwa memiliki itu? Ya apa istilahnya, dibina ya, terbiahnya mereka semua ya, bahwa gimana bisnis kita semakin omsetnya bagus, semakin kita bisa memberi orang makin banyak. Kalau yang umum kan makin bagus bisnisnya makin memperkaya ownernya ya. Harusnya kan kita mesti bangun ke mereka semakin banyak, semakin besar bisnisnya, makin banyak cabangnya, cara nggak langsung kita makin bisa mensupport agamanya Allah kan. Kembali lagi Beb kepada Coach Stefan tadi, terus antum tahu gak sih kenapa awal pertama kali beliau mualaf, kalian tuh pernah baca atau pernah ngobrol sama beliau? Aneh kurang tahu karena ngobrol sama beliau bingung ya. Orangnya saking sangat pinternya sama beliau gitu. Jadi aneh tidak pernah bahas soal itu, cuma aneh bahas soal prinsip hidupnya beliau paling sering. Jadi beliau punya kalimat sakti yang itu diingat sama orang itu, di hidup ini gak ada yang boleh diseriusin, gak ada yang boleh tergesa-gesa kecuali soal sholat. Karena hidup kita itu aktivitas hidup kita cuma mengisi di antara waktu sholat. Sholat itu mesti on time. Dan kita kerja, kita punya keluarga, kita main sama temen itu cuma ngisi waktu sholat doang. Nunggu sholat. Nunggu sholat dan nunggu jadwal giliran dipanggil. Jadi beliau kalau kemana-mana tuh selalu bawa kain kafan. Berarti kemana lagi bawa kain kafan juga? Selalu, setiap hari beliau bawa kain kafan dan di dompet beliau selalu ada uang dolar Singapura, rial sama rupiah. Karena beliau hidupnya di 3 negara itu. Beliau sama dubesnya Saudi sangat dekat ya. Jadi kalau mati tengah jalan apa gimana tidak mau menyusahkan orang dengan kain kafannya itu. Kedua ada uang buat ngurus kuburannya dia. Karena beliau kan Chinese ya. Kalau orang nggak ada kain kafan di tasnya, dipikirnya agamanya bukan Muslim kan. Dia sampai ke situ dipikirkan. Dikuburin. Ada kalau beliau anaknya lahir itu selalu udah disiapin kain kafan di boxnya. Ada keranjang di rumahnya itu. Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kain kafan udah disiapin. Makin gede diganti kain kafannya. Dan beliau setiap keluar rumah, beliau selalu doakan, ya Allah semoga saya mati ya Allah. Karena kata beliau itu orang laki-laki yang keluar rumah itu dengan 3 tujuan. Yang pertama itu dakwah, yang kedua itu belajar. Dua-duanya ini syahid. Betul. Yang ketiga maksiat. Maka ketika beliau keluar untuk urusan yang dakwah, baik, emang selalu baik ya kalau niatnya beliau. Nah beliau minta dimatikan. Menghadapi semua apapun, diancam, diteror, kan giginya beliau rontok ya. Sebelah kiri kanan tuh rontok, digebukin orang. Ya Allah. Ngebebasin rentenir para petani kopi. Beliau motong jalur kompasnya biar para petani gak kena rentenir. Hasil panennya bisa lebih maksimal lagi. Hasil panennya lebih mahal lagi, lebih maksimal lagi. Uangnya bisa stabil. Itu menghadapi banyak rentenir dengan preman-preman. Bahkan kalau beliau diancam itu, datangnya saya di hotel ini kamar segini kok. Jadi tidak ada yang beliau takutin. Ini orang yang gak pernah takut sama apapun gitu. Sangat sama polisi pun kalau apapun ya selama itu benar ya beliau persuasi, dan banyak juga polisi juga yang mendengar juga gitu. Jadi terhadap siapapun beliau fine aja untuk menyuarakan kebenaran tuh nggak ada. Dan kebukti ya meninggalnya husnul khotimah. Meninggalnya hari Jumat itu salah satu tokoh yang meninggal, aneh lemes banget sepanjang hari itu karena banyak pendakwa banyak Bib. Cuman pendakwa yang ngambil porsi sebagai orang yang menopang banyak hidup umat itu nggak banyak. Nggak banyak. Betul. Yang mungkin nggak banyak yang aneh tahu. Yang aneh tahu saat ini 2 orang ya. Pertama Coach Stefan Indrawibowo itu pertama, kedua Ustadz Lukmanul Hakim Munzalan Pontianak. Itu 2 orang yang aneh fokus dakwahnya malah belakang panggung memberi orang. Coach Stefan itu kalau nggak salah yang kita tahu ya pasti orang-orang baik itu yang diketahuin sama yang nggak diketahuin banyak yang nggak diketahuin. Betul.
kelihatan beliau ini sumbang satu masjid, padahal di belakang dia udah bangun berapa masjid. Betul. Yang Ana tahu itu kurang lebih udah jutaan ton beras yang udah dibagiin sama beliau. Jutaan ton ya, bukan jutaan kilo. Ton. Jutaan ton beras yang udah dibagiin ke orang. Itu baru berasnya. Ngasih makan apa lagi, bantuin orang, gak bayar sekolah, transfer pribadi. Beliau udah ngasih 5,3 juta Quran terbitan Madinah disebar seluruh Indonesia. 5,3 juta itu kalau pernah ngobrol sama beliau nilainya berapa? Kok kurang lebih 0,5 triliun. Al-Quran. 5,3 juta Al-Quran. Dan disebar ke seluruh Indonesia. Disebar ke seluruh Indonesia, negara-negara, bagian-bagian yang sifatnya pojok-pojok. Beliau senangnya di pelosok emang. Senangnya di pelosok. Berarti ini kan apa namanya? Kebukti dong yang tadi resesi itu bisa dengan cara berbagi. Dengan berbagi, cost ini nggak ada sedikit pun. Setiap ada acara kekurangan, pasti ngasih itu 3 digit, 2 digit. Itu enteng, uang buat beliau tuh enteng. Termasuk ketika acara Hijrah Fest itu cancel kan, selang beberapa jam sebelumnya diumumkan cancel. Banyak pedagang yang udah siapin makanannya, itu beliau borong, beliau bagiin lagi. Jadi Anda teringat pernah ada orang yang ke Rasulullah nanya amalan apa yang paling dicintain sama Allah selain ibadah wajib ya. Rasulullah menjawab, yang paling dicintain sama Allah adalah membahagiakan hati orang-orang mukmin. Ya, itu kalau surur. Dan itu Anda terharu dengar cerita itu tuh, Anda nangis itu, bisa membahagiakan orang-orang, membesarkan hati orang-orang yang jualan, yang anaknya nunggu keuntungannya beliau beli semuanya, sekaligus barang-barang di switch itu. Jadi dagangan A dikasih ke C, dagangan B dikasih ke E, yang E dikasih ke Z, Z dikasih. Jadi saling merasakan. Barangnya udah laku, orangnya senang, hatinya bahagia, terus pulang bawa makanan lagi buat anaknya. Pahalanya semua ke Stephen. Pahalanya semua ke Stephen, Masya Allah. Dan tidak kekurangannya, semakin berbagi bukan semakin kurang ya. Beliau tinggal dimanapun, merangkul siapapun, makin dibagi. Bahkan waktu pandemi kemarin jual rumahnya 12 miliar buat bantu tenaga medis, clear, buat jual, buat beli APD segala macamnya. Sebenarnya banyak porsi di negara ini yang dibantu sama orang-orang kayak Coach Stephen gitu loh. Mereka ini hadir buat ngebantu tugas negara, memeratakan, membantu orang-orang yang susah, membutuhkan segala macam. Dan kalau semua orang Islam seperti itu, mungkin Coach Stephen nggak ada resesi. Gak ada resesi ya? Resesi ini juga Anda pikir dibangun juga isu ini supaya orang-orang menjadi cemas ya. Cara menghantam atau merontokkan keimanan orang kan dengan cara dikirim ketakutan ya BP. Betul. Takut akan kelapar, akan rizki segala macam. Jadi kita mesti mengcounter, pengusaha muslim mesti speak up, mesti keluarin sedekahnya. Cost operasionalnya dikecilkan, cuman budget sedekahnya harus sama, gak boleh turun. Atau bahkan bisa lebih naik lagi. Cost sedekahnya ya? Kalau sedekahnya, kalau mereka udah punya cost buat sewa kantor, oke lah pindah kantor lebih kecil. Kalau aspek dunianya ya, kalau nanya jumlah karyawan mungkin bisa dikurangi. Bisa, kalau dikurangin agak ekstrim, mungkin dibagi waktunya supaya beban setiap bulannya, atau karyawan dikasihin bisnis supaya pendapatan mereka yang kurang bisa tercover juga. Tapi yang paling mesti dijaga itu aspek sedekahnya. Aspek sedekah itu nggak boleh turun. Nggak boleh turun, itu penjaga kita. Dan itu sudah dibuktikan oleh antum ya? Wah, sedekah itu udah ceritanya orang udah banyak. Jadi Anda meyakini, salah satu guru Anda bilang 2 amal soleh yang kita lakukan dalam kondisi paling kotor pun kita lakukan. Habis mabuk habis belum mandi hadas atau apapun, itu keterimanya paling gampang. Yang nomor 2 itu sedekah. Yang nomor 1-nya itu sholawat. Luar biasa ya sedekah ya. Padahal berat banget itu untuk sedekah karena memang pahalanya gede. Iya, pahalanya gede emang. Padahal buat dia sendiri, dunia akhirat ya. Latihan sih dari yang kecil dulu ya. Kayak contoh, dimisalkan ketika guru Ane pernah nanya sama Ane, kalau antum punya 2 ekor ayam, Ane minta 1 boleh nggak? Oh boleh dong. Ambil aja guru, nggak ada masalah kok. Ambil aja Ustaz, nggak ada masalah. Kalau kelak nanti Allah angkat antum ke permukaan, antum punya uang 1 triliun, Ane minta 500 miliar boleh nggak? Nah mikir itu. Padahal nilai 1 ekor ayam berbanding 2 sama 500 miliar berbanding 1 triliun, sama-sama setengah Beb. Sama-sama setengah.
Cuman ketika jadi 1 triliun itu orang biasanya mikir sama angka tuh. Padahal dia bisa dapat 1 triliun karena dia terbiasa latihan punya ayam 2 dibagi 1, dibelah 2 kan istilahnya. Dia namanya terima kasih tuh konsepnya kalau kita dikasih terima minuman, kita kasih lagi ke orang. Konsepnya terima kasih itu habis terima, kasih lagi, terima, kasih lagi. Kasihnya kasih yang itu apa gimana? Jadi bebas yang itu. Kadang kita ngasih kan bukan barang layak pakai, layak buang, Beb. Karena terbiasa turun ke tempat-tempat bencana di relawan siaga, karena sama organisasi bentukannya Pak Sandi buat ngebantu para relawan, mempersiapkan relawan turun ke lokasi. Nah di sana tuh banyak orang ngasih barang itu barang layak buang, bukan layak pakai. Harusnya kan layak pakai dong. Harus layak pakai. Maksudnya yang kita kasih itu yang terbaik. Tapi kebanyakan dari kita, termasuk juga anak, yang udah bekas, dapat buah, aneh nggak suka, asem, aneh kasih orang. Dan merasa bahwasanya aneh itu orang baik banget. Iya. Padahal tuh buang sisaan atau buah yang nggak enak rasanya. Kasih barang yang bagus, kita kasih yang bagus. Dapatnya 2, kita bagi 2, kita belah 2. Luar biasa. Jadi itu ya, menyikapi resesi ini yang pertama itu pastinya harus berbagi ya Bib ya. Berbagi itu yang Pak. Jadi kalau anak muda sekarang Bib, kalau bikin proyeksi keuangan kan, kalau dapat gaji dapat ini, pertama ngapain? Pertama pasti kan belanja, healing. Belanja pada healing itu biasanya buat orang gila sebenarnya. Anak sekarang pakainya healing itu buat liburan ya. Vacation tuh vacation, healing itu buat orang-orang stres, orang-orang gila. Kenapa dipakai buat makanya itu dia. Jadi kita kerja siang malam, capek, stres, dapat duit buat ngilangin stres. Itu kerja apa dikerjain kan? Ini pada pertanyaan nih dari Husnul Wahid. Cara apa usaha makanan saya laku? Apakah pasar kan ke online atau offline? Dari Husnul. Ya kan usaha nih. Jadi yang pertama kali orang bikin usaha itu jangan jual apa yang bisa kita bikin, Bib. Tapi bikin apa yang bisa kita jual. Pasar lagi perlu apa, kita mesti tentukan produknya. Jangan terbalik. Kita punya produk apa, kita paksakan nih supaya pasar nerima. Mau. Jadi carilah makanan sesuai sama pasar perlunya apa. Bahkan Abdurrahman bin Auf waktu ke Madinah ya, ditanya sama sahabat, engkau perlu support apa istilahnya gitu kan. Kalau mau istri, aneh ceraikan istri aneh nih satu nih. Kalau mau tempat tinggal ambil setengah harta aneh, kalau nggak salah ambil. Gak usah tunjukin aneh pasar. Luar biasa. Tunjukin aneh pasar itu bukannya beliau pengen langsung jualan, bukan itu. Beliau pengen baca apa sih yang sedang market perlukan saat itu. Jadi baca market dulu. Baca market, kalau kata istilah Turki itu vini, vidi, vici. Saya datang, saya lihat, saya taklukkan. Jadi lihat dulu. Bukan langsung ujuk-ujuk bawa barang, ada pasar nih, ada pasar lenteng, udah saya mau jualan buah. Buah yang laku di setiap daerah itu beda-beda. Ada yang sukanya tuh buah jeruk, sukanya buah salak. Jadi yang pertama itu sesuaikan pasarnya Mbak apa Abang ini perlunya. Mbak. Apa pasarnya, baru kita sesuaikan. Yang kedua, online atau offline, itu tergantung pasar kita adanya di mana. Kalau kita jualan kayak contoh produk aneh glek, adanya baru di Pulau Jawa, aneh nggak mungkin iklan TV nasional, karena akan costly. Orang Papua lihat, padahal cabangnya glek di sana nggak ada. Orang Maluku lihat, maka apapun medianya sesuaikan sama marketnya, karena orang-orang tua itu nggak aware sama sosial media. Kalau jualan kita makan makanan tempo dulu segala macam yang market kita adalah orang-orang tua, maka jangan pakai sosial media. Mereka nggak hadir di sana, mereka hadir di mana? Di koran, brosur. Mereka hadir di sana, pengumuman-pengumuman di masjid atau di mana, mereka hadir di sana. Jadi setelah tahu lini perangnya, pertama namanya segmen, kedua namanya target. Segmen itu arena perangnya, Bu. Target itu orang yang mau kita tembak ya, mau kita sasar. Kalau sudah tahu segmennya di mana, targetnya di mana, ya baru kita bikin produknya apa. Jadi produk sebenarnya nanti ya. Produk tuh nanti, produk, logo, brand, merek itu terakhir nantinya, bukan yang pertama. Cip, ada tahu nih ilmu, Masya Allah. Jadi intinya membuat sebuah produk itu menyelesaikan masalah orang, cari masalah dulu. Masalahnya orang apa sih sebenarnya? Aplikasi online, Traveloka, tiket.com, kan masalahnya orang gara-gara orang itu kalau beli tiket mesti ke stasiun, ke bandara, bayarnya mesti cash atau gesek segala macam. Terus kalau udah penuh, kita nggak bisa main suite kalau di bandara penuh.
Kita ke terminal lagi, pindah lagi, dipenuh, pindah lagi, telepon Permasalahan lagi. itu yang diambil Iya, habis mereka. lihat tiket, telepon, Pak jadi nggak kita beli besok jam 10. Kalau jadi booking antri lagi kalau gitu. Akhirnya itu masalah itu yang mereka ambil. Produknya nggak ada produk baru. Gojek itu tetap ojek itu dari aneh kecil itu udah ada ojek. Iya. Tidak membuat produk baru. Cuman mungkin kalau dulu kalau mau cari ojek itu agak susah. Agak susah, harganya negonya repot. Itu kan masalah yang mereka selesaikan. Kan? Iya. Alfamart itu kan produknya sama kayak toko-toko kelontong sekitar kita. Cuman masalahnya apa yang mereka selesaikan? Yang mereka selesaikan adalah parkirnya luas. Orang kalau toko kan susah parkirnya. Iya betul. Kalau mau nanya harga susah, bang ini berapa? Dia lagi sibuk lain orang lain, kita antri dulu. Kalau sekarang kan harganya udah ada semuanya. Nomor 3 tempatnya nyaman. Nomor 4 alat bayarnya banyak. Jadi kita bikin bisnis itu based on problem ya. Bersumber dari masalahnya orang, bukan dari kebisaannya kita. Ajib, boleh nih. Jadi pemirsa semuanya kembali kepada kita. Kita mau mau sukses apa kagak? Kalau mau ya ikutin tuh kata Habib. Jadi based on problem dulu. Kayak Glek ini kan kita punya ngajak orang buat sedekah ya. Kalau orang sedekah zakat, terus kita bisa menikmati zakat kan orang awam taunya pas lagi kita meninggal. Baru terkonversi kan menjadi sebuah amal ibadah yang diterima sama Allah, pahala ya. Ya udahlah, gak usah ngomongin soal begitu, udah sedekah lewat Glek, udah pasti dapat minuman gitu loh. Ajib. Karena 51% keuntungan kami itu buat sedekah. 51% ya. Jadi nggak usah ngomongin soal kemana-mana, nggak usah kemana-mana pikirannya. Kalau sedekah duit kita dibawa lari nih atau kemana segala macam. Duit kita dibeliin apa nih? Udah minimal kan dapat minuman deh udah. Urusan sedekah biar kami selesaikan gitu. Iya. Jadi berkahnya dapat, produknya juga dapat. Jadi 49% buat operasional buat gitu Glek. 51%-nya buat sodako. Luar biasa. Ada pertanyaan lagi Beb dari siapa nih? Seberapa penting kita nabung di masa resesi Beb? Kembali ke resesi itu. Ya, jadi kalau resesi, kalau anak muda sekarang itu yang pertama ketika dapat income, mereka itu adalah buat belanja, buat healing segala macam. Kedua itu buat nabung. Sedekah itu nomor 3. Namanya nomor 3 itu biasanya beda ya. Kalau istri 3, 4 biasanya paling dapat fasilitas tuh. Karena paling muda kan biasanya kan. Cuma kalau sedekah ini urutan nomor 3 ini udah dapatnya sedikit Bib. Yang jelek duitnya biasanya kan. Iya. Porsinya sedekah ini kita jajan dapat sehari kita keluar itu 500.000 misalnya, kita jajan apa 300.000. Itu biasanya buat bagian sedekah itu dapatnya yang sedikit, terus uangnya paling lecek tuh sedekah. Harusnya kita mesti dibalik pemahaman. Dibalik. Sedekah itu tuh nabung kata guru. Itu sedekah tuh kayak kita nabung. Cuman bedanya ATM-nya di langit, nggak kelihatan. Cuman bedanya ATM langit itu nggak perlu masukin kartu. Allah udah tahu kita lagi perlu apa, diturunin langsung. Karena malaikatnya jadi pengantarnya langsung. Kita pasti sering ngalamin, kita nggak sadar kita pasti sering ngalamin. Anak kita mau sekolah tiba-tiba uangnya ada. Padahal kita nggak megang uang. Mobil kita keserempet ada yang misalnya kayak antum ke bengkel, ternyata bengkelnya muridnya antum gitu istilahnya kan. Jadi banyak kayak begitu kita tuh nggak sadar. Kalau abahnya bilang tuh orang kaya itu bukan orang yang tabungannya banyak, cuman orang yang kalau dia perlu itu ada. Itu orang kaya. Karena orang yang tabungannya banyak pas lagi dia perlu belum tentu ada. Karena yang bikin dia ada tuh manusia. Tapi kalau orang kaya sesungguhnya itu orang ketika dia perlu tuh ada. Ajib. Maka soal tabungan itu dibalik konsepnya. Ketika orang dapat duit, yang pertama kali adalah sedekah. Itu harus membaliknya dengan mindset kali ya? Harus dengan mindset. Sedekah itu nabung, gak bakal hilang. Kalau kita deposito di bank dengan bunga 6%, kita yakin gak bahwa setiap bulan bank akan ngasih bunga segitu? Iya itu dia. Nah ini yang ngomong manusia. Karena kalau banknya kebakaran, banknya ludes, kayak kemarin krisis moneter 98 banyak bank tutup. Atau akan dibayar nggak? Iya susah. Nggak dibayar kan, makanya ada lembaga penjamin simpanan itu LPS. Iya. Nah kalau sekarang Allah yang menjamin, emang Allah pernah bohong? Satu-satunya yang Allah nggak bisa kan kita tahu ya, atu-atunya hal yang Allah nggak bisa yaitu tidak menepati janjinya. Betul. Iya, kalau Allah udah ngomong barang siapa bersedekah itu bertumbuh. Nah kita percaya apa enggak? Masalahnya percaya sama Quran. Kamu kalau percaya lakukan. Jadi bagian pertama ketika kita dapat rezeki adalah sedekah. Karena insya Allah setiap orang ngundang, aneh nggak pernah mentarifin segala macam. Cuma ketika mereka ngasih sesuatu, aneh pertama kali itu sebelum kasih ke harim atau aneh
dipegang sama harim, aneh pasti sedekahin dulu. Wajib. Aneh zakatin dulu, keluarin dulu. Jadi Allah tuh mesti lihat bagian pertama. Kalau antum hari ini sebelum podcast beliin aneh makanan dan bagian terbaiknya aneh balikin lagi kayak ngasih makanan, pasti yang ngasih makanan seneng. Betul. Apalagi Allah ya. Bagian pertama tuh buat Allah. Kedua tuh nabung. Cuman ingat, nabung di dunia nggak boleh lebih banyak daripada nabung di akhirat. Jadi sebisa mungkin kayak prinsipnya Masjid Jogokarian tuh. Iya, cakep tuh prinsipnya ya. Masjid Kapal Munzalan Pontianak. Saldo 0. Saldo selalu 0, biar terkonversi langsung. Saldo 0 bukan nggak ada yang nyumbang. Saldo 0 bukannya juga ngabisin buat stok susu, bukan, kasih makan orang. Kasih makan anak yatim, kasih makan orang. Kalau dibilang bahwasanya orang-orang yang menyantuni anak yatim jaraknya kayak begini di surga sama Rasulullah kan. Betul. Ya logikanya kan gak mungkin di surga, di dunia pun juga Rasulullah pasti dekat sama kita kalau kita dekat sama anak yatim. Gak cuma di dunia doang maksudnya, gak cuma di surga doang, di dunia juga. Jadi ketika dekat sama kekasihnya Allah, ya minta apa ya pasti dikasih. Ketika aneh dekat sama anaknya antum, kekasihnya antum, aneh minta apa aja pasti antum bakal bantu kok. Betul. Jadi Rasulullah tuh penting banget. Jadi pertama tuh adalah sedekah, kedua nabung, ketiga baru buat kebutuhan. Kita balik mindsetnya. Yang kebutuhan malah Terakhir harusnya. Jangan cicilan kebutuhan berarti ya. Cicilan itu berarti kebutuhan. Masalahnya cicilannya buat apa? Hal yang urgent. Hari ini pakai iPhone 14, emang iPhone sebelumnya nggak bisa buat hubungin orang. Betul. Hari ini pakai motor yang bagus, emang motor sebelumnya nggak bisa mengantarkan dengan jarak yang sama, dengan waktu yang sama. Jadi banyak kita tuh bukan memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi gaya hidup. Gaya hidup yang tadi awal tuh bilang ya. Iya. Jadi kelibet pepetnya di situ. Iya. Gaya hidupnya tinggi, tapi kemampuan gak ada. Betul. Jadi kembali tadi ngomongin bahwa kalau ada rezeki harus Allah dulu didahulukan. Allah dahulukan. Kemudian yang kedua? Yang kedua nabung. Tapi nabung akhirat itu? Nabung itu bukan berarti nabung tuh di rekening bank ya. Nabung itu penabung kebaikan, kita beliin buah buat guru-guru kita. Kita main ke rumah orang tua kita. Banyak kita nih pengusaha-pengusaha besar menjamu relasinya di tempat termahal, Iya. Jamu orang tuanya martabak pinggir jalan. Itu repot. Ditelepon nama pembeli langsung diangkat, telepon sama orang tua di reject. Itu yang repot. Iya. Jadi mindsetnya tuh diperbaikin. Itu yang susah tuh, Bib. Bener. Kalau kita jamu relasi mungkin mindsetnya nanti bakal dapat. Padahal orang tua itu duta besarnya Allah. Kita mau umroh aja ke rumahnya Allah di Mekah, kita mesti ke kedutaan besar Saudi, nerbitin visa, Bib. Nah kita mau ke Allah ini ada duta besarnya juga, jangan salah, yaitu orang tua. Orang tua kita Orang dikasih loh masing-masing loh ya. Maka ketika Anda bilang, Bib, sama teman-teman, banyak orang yang, Bib, minta amalan dong buat kaya, buat sukses. Ustadz minta amalan dong. Yes, ntar dulu, amalan itu bakal bekerja kalau kita udah bisa tembus yang buka pintunya. Bib, minta oleh-oleh dong di Mekah dong, minta oleh-oleh dong di Madinah dong. Kita bisa ke Madinah kalau visanya keluar dulu. Kita bisa dikabulkan soal sukses, soal kaya, soal sehat, soal jodoh, kalau visa dari orang tuanya itu udah keluar dulu. Kuncinya ya. Banyak orang sama habaib, sama ustadz cium tangan bolak-balik, bawain makanan berat, sama orang tuanya malah ditinggal. Ikut kajian sampai tengah malam, orang tuanya manggil, ini keliru menurut aneh. Habaib, guru itu penting, cuma orang tua tuh bukan kalah penting juga. Itu bukan sistem yang di bawah atau membawahi, semuanya itu sama penting. Sama pentingnya, cuma bedanya posisi orang tua depan buka pintu dulu. Tapi semuanya penting semuanya. Betul. Tuh ya. Menabung lewat orang tua bagaimana? Kebaikan ke orang tua, senengin beliau, nabung kebaikan, bawain makanan yang enak, buah yang enak. Sedekah tuh ke orang lain, orang tua kan bukan sedekah. Hadiah. Iya, hadiah ke orang tua kita. Cuman kadang-kadang ya itu dia, Beb, suka